Dulu waktu kecil semuanya belajar sifat 20 nggak? Allah wujud, qidam, baqa, gitu ya. Bisa terusin nggak? Mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu. Tuh udah. Nah, paling udah rusak dah akidahnya ya. Akibat ngajinya ke TV dan YouTube itu. Dulu pernah belajar itu nggak? Dinyanyiin nggak? Dilakukan? Siapa yang pertama memerintahkan agar sifat 20 ini dilakukan? Itu seorang raja yang agung, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi yang mampu mengalahkan perang salib itu akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah. Maka kalau ingin mengalahkan musuh hari ini, mengalahkan Yahudi hari ini, mengalahkan musuh-musuh Allah hari ini, kembali ke akidahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini malah berani mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Makanya kalah terus kalau perang. Baru demo aja mundur. Mundurnya gak tanggung-tanggung, mengharamkan demo. Itu mundurnya berapa kali tuh? Jika ingin faham Al-Quran dari sisi hukum, wajib belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu melahirkan banyak mazhab. Maka bermazhab itu wajib, bukan bid'ah. Kenapa? Mazhab itu muncul di kalangan ulama salaf. Apa arti salaf? Ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nggak percaya? Kita buktikan. Imam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli wal ma'rifati ilmi, amin ya rabbal alamin. Allahumma bi'izzatika fa'azziz al-islam wal muslimin wahriz al-ulama al-amilin. Allahumma adfa' anna kulla bala'in wa syarrin an bala'ina wa anil muslimin, amin rabbal alamin. Bapak ibu saudara ikhwan akhwat fillah, sebenarnya saya bukan orang Jakarta, ambo orang Payakumbuh. Cuma tinggalnya emang di sana ya. Alhamdulillah kami diizinkan Allah belajar kepada Syekh Ali Mustafa Yaqub. Dulu beliau imam besar Istiqlal sebelum wafatnya. Beliau boleh digelari dengan muhaddis Diyar Indonesia Al-Mahrusah, ahli hadis Indonesia. 9 tahun ngaji di Jawa, ditambah 9 tahun ngaji di Padang Pasir, dan itu hasilnya perfect sekali dan indah sekali. Seakan Islam itu antara negeri ini tidak pernah bertabrakan dengan negeri Padang Pasir, sehingga tidak perlu dikotak-kotakan Islam Arab atau Islam sini ya. Itu saya belajar dari beliau, Kiai Ali Mustafa Yaqub. Gurunya yang juga merupakan guru saya, Syekh Hasan itu pun mengakui kecerdasannya, bahkan mengutip pendapat-pendapatnya. Bapak ibu saudara ikhwan akhwat fillah, karena saya berguru, maka ilmu saya ini adalah keberkahan guru-guru saya. Ketika Imam Ibnu Hibban ini jarang dikenal orang kecuali ahli hadis. Ibnu Hibban mirip dengan Imam Bukhari, mengarang kitab Sahih. Namun kalau Bukhari namanya Sahih Bukhari, kalau Ibnu Hibban namanya Sahih Ibnu Hibban. Jika Imam Bukhari hanya berguru kepada 1.700 orang, Ibnu Hibban berguru kepada 2.000 orang. Tapi hari ini tidak ada seperti zaman dulu. Dulu tidak sama dengan sekarang, boleh temannya begitu. Dulu tidak ada muri, sehingga tidak ada rekor muri. Guru terbanyak ini Imam Ibnu
Hibban. Kenapa ahli hadis begitu banyak gurunya? Karena ternyata pintu untuk belajar Al-Quran dan Sunnah adalah guru, bukan buku, bukan mushaf. Quran ya, mushaf tidak. Bedakan kembali ke Al-Quran dengan kembali ke mushaf, itu beda. Selama ini kita perhatikan ketika orang mengatakan ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata masuk dia kembali ke mushaf. Bahkan lebih parah lagi, kembali ke buku terjemahan. Ulama ahli tafsir sudah sepakat mengatakan terjemahan Quran bukanlah Quran. Terjemahan Quran bukanlah Quran. Kenapa? Terjemahan itu produk manusia, sedangkan Al-Quran langsung dari Allah. Oleh karena itu, ketika ada ajakan kembali ke Quran, luruskan dulu pemahamannya, bukan kembali ke buku, apalagi terjemahan. Sudah lurus? Sudah belum? Oke, sekarang ayo kembali ke sunnah. Pas kita lihat, oh ternyata maksudnya kembali ke buku terjemahan Sahih Bukhari, bukan itu juga. Atau kembali ke Sahih Bukhari, bukan. Kembali ke sunnah, bukan kembali ke buku Sahih Bukhari, ke buku Muslim, tapi kembali kepada ulama yang mengajarkan sunnah. Tadi saya sebut Imam Ibnu Hibban berapa gurunya? 2000. Imam Bukhari, antum berapa? Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Kita sudah sebut di beberapa tempat. Alhamdulillah saya diizinkan Allah ziarah ke makam Imam Bukhari. Kita hitung dari kota Bukhara sampai ke Makkah itu lebih dari 4.000 kilo. Pas dicek di GPS, sekarang kan ada GPS ya, bid'ah banget tuh ya. 77 hari jalan kaki. Dulu kan gak ada mobil, maka kita hitungnya jalan kaki. Saya mikir-mikir 77 hari Imam Bukhari ke Mekah cuma ingin bertemu dengan Imam Al-Humaidi. Siapa Imam Al-Humaidi? Imam Al-Humaidi murid terbaik Imam Syafi'i yang masih hidup di kota Mekah. Diperkirakan tahunnya waktu itu adalah tahun 210 lebih, karena Humaidi wafat 219. Imam Bukhari sudah hafal lebih dari 100.000 hadis, umurnya baru 13 tahun. Kalau lahirnya 194, 210 berapa umurnya? 14, kira-kira itu 14 tahun. Umur 15 tahun Imam Bukhari sudah didaulat menjadi imam hafizus sunnah, imam yang hafal ratusan ribu sunnah. Apa kata Imam Bukhari? Ma sami'tu hadisan fanasituhu. Aku tidak pernah mendengar hadis lalu aku lupa. Enggak pernah. Kalau kita tidak pernah hafal hadis meskipun sering dengar, ya beda sama Imam Bukhari. Ini generasi micin, Masako, Ajinomoto, sah-sahnya hasilnya begini ya. Coba aja cek Pak, Imam Sauri tidak mau makan apel dan anggur sering-sering karena bisa kimianya merusak hafalannya. Kita makan bakso 1 sendok masakonya, bener gak? Gimana mau kuat hafalannya? Dia nembaknya saraf, kan saraf yang dicari. Makanya wajar anak kita hafal hari ini besok hilang, apalagi kita. Jadi kalau ingin anaknya jadi hafiz Quran dan hafiz sunnah, maka harus jaga makanannya. Apalagi makanan yang haram itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Masako halal nggak? Halal. Ajinomoto yang dulu ada babinya nggak halal ya. Bapak Ibu saudara makan Allah, coba lihat Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, semua imam itu yang disebut imam sunnah, untuk bisa memahami sunnah harus ngejar guru.
cari guru. Tiba-tiba sekarang ada orang teriak-teriak di luar sana, nggak boleh ikut guru. Gimana ceritanya tuh? Nah, ikut siapa? Ikut hantu. Udah pernah lihat kali Pak ya? Jadi kita luruskan, kita kembali yang tadi, kembali kepada Alkitab dan Sunnah, bukan berarti kembali kepada buku, tapi kembali kepada ajaran ulama mengenai Al-Quran. Imam Mujahid untuk menyelesaikan Al-Quran itu dia membaca lebih dari 30 kali di hadapan imam sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Dicek satu kalimat, ada yang tidak faham, dia tanyakan kepada gurunya Ibnu Abbas. Kita baru khatam sekali sudah buat pawai ya? Bid'ah enggak. Buat khataman Quran itu sunnah. Mana dalilnya? Oh banyak dalilnya. Mau berapa dalil? Anas bin Malik selesai baca Quran, dia undang orang-orang datang ke rumah makan. Karena memang setelah khatam Quran itu dianjurkan tasyakuran. Sampai di Jawa namanya selamatan. Di Parawang ya, Parawang bener ya. Saya punya saudara di sini ya, tapi saya baru kali ini ke sini. Dan antum saudara saya juga ya. Tapi bukan saudara itu maksudnya. Bapak saudara makan Allah, Imam Bukhari menembus padang pasir, musim panas, musim dingin, cuma untuk mencari Imam Humaydi, murid Imam Syafi'i. Tiba-tiba bocah baru kemarin sore ceramah, apa kata dia? Gak usah ikut Syafi'i, langsung saja ke Bukhari. Itu apa namanya? Gak ngerti. Kalau bahasa kasarnya apa? Jahil ya. Jahil. Kita nggak usah pakai kata jahil ya, kita sebutnya tidak mengerti ya, tapi emang jahil sebenarnya. Kita dengar berkali-kali ya, saya selesai khutbah tiba-tiba ada jamaah, nggak ada hormat sama sekali, kita khotibnya, kita imamnya, dia bilang, aku mau ngomong sama kau. Udah kayak orang mana ini ya, pakai kau segala. Akhirnya saya bilang, maaf Pak, saya repot. Saya udah ngelihat wajahnya udah nggak bercahaya, wajah keangkuhannya muncul. Tapi dia pepet terus, oke. Di depan masjid diajak saya debat. Apa debatnya? Saya waktu dalam khutbah hanya berbicara hadis. Apa kata dia? Kenapa Anda tidak menyebutkan Al-Quran? Hadis itu tidak dijamin sahih, sedangkan Quran dijamin sahih. Anda sedikit-sedikit ngomong guru, imam, Quran itu nggak perlu guru. Wah, masuk kita nih, bola kita masuk ya. Saya tanya, Pak, Anda ini baca Quran bisa sendiri, dapat ilham, dapat wahyu, atau punya guru? Oh nggak ada. Anda bohong, kamu dajjal. Saya bilang gitu. Lo kaget deh. Kamu ngaku jujur, kamu bisa baca Quran karena diajar orang atau diajar hantu? Jawaban dia apa? Oh ya, saya diajar bapak saya, itu gurumu. Berarti kamu untuk baca Quran yang berbaris pun mesti ada guru. Kami di pesantren baca kitab yang nggak berbaris, nggak mungkin nggak ada guru. Untuk mengkhidmah kepada Quran, ulama telah menulis ratusan bahkan ribuan jilid-jilid kitab-kitab tafsir untuk menjelaskan makna ayat kata per kata. Tiba-tiba nih bocah ngomong apa? Udah bapak-bapak, tadi saya sebut bocah. Kenapa? Orang tidak berguru disebut saghir. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Nabi SAW ya. As-saghir man la syaikhalah. Kata Ibnu Mubarak, orang yang kecil, bocah, tengik itu adalah orang yang tidak berguru, nggak mau berguru, cukup ke buku. Imam Asy-Sya'bi, Imam Salafus Saleh mengatakan, namanya Amir Asy-Sya'bi, dulu ilmu Al-Quran dan Sunnah itu fi suduril ulama, tersimpan di dada ulama. Lalu ilmu ini ditulis dalam warakat, ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Fasyarakana man laisa minna,
Maka setelah itu orang yang bukan ulama sama-sama membaca kertas buku yang dia tidak mengerti isinya. Muncullah fitnah. Apa kata mereka? Gak usah ikut ulama itu, langsung aja ke buku. Orang ini dulu disebut dengan khawarij. Apa namanya? Khawarij. Baca tapi nggak nyampe tembus ke kolbunya. Keluar dari kelompok umat Islam yang jumhur, yang mayoritas. Satu kali Nabi SAW bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Di riwayat lain millah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua masuk neraka illal jamaah, kecuali satu jamaah. Kata dia, itu jamaah kami. Padahal al-jamaah, siapa yang paling paham hadis? Ahli hadis atau ahli hadis? Ahli hadis. Apa kata ahli hadis? Al-jamaah itu adalah al-ummah al-islamiyah, al-ummah al-muhammadiyah, umat Nabi Muhammad. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu disebut dengan al-jamaah, yang tidak mengkafirkan sesama saudaranya, yang tidak membid'ahkan orang-orang yang tidak melakukan bid'ah. Ini. Maka Bapak Saudara ikhwan akhwat fillah, bagaimana manhaj yang benar untuk masuk kepada Al-Quran dan Sunnah? Manhaj berarti metode. Maka metodenya adalah yang seperti dikatakan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Naddarallahu imra'an. Hadis ini adalah hadis membuka orang belajar ilmu hadis. Allah memberi cahaya seseorang, sami'a maqalati, yang mau belajar kepada makalah-makalahku, perkataan-perkataanku. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara bukan Allah, dulu orang belajar bisa nggak lewat YouTube di zaman Nabi? Nggak mungkin. Nguping dari jauh bisa nggak? Makanya kalau pengajian mic-nya nggak usah keluar Pak, biar orang kalau penasaran masuk masjid. Kenapa? Ngaji itu mahal. Ngaji itu mahal. Imam Bukhari tadi berapa hari? 77 hari baru nyampe. Ini dibacain hadis banyak-banyak malah cuek aja ya. Imam Abu Daud menyebutkan Nabi bersabda, Allah beri cahaya seseorang yang mendengar hadis-hadisku. Berarti dia hadir. Kenapa? Karena dulu nggak mungkin belajar sambil nonton YouTube, itu nggak mungkin. Jadi nggak bisa dulu ngaji itu nonton di YouTube, nggak mungkin. Terus gimana caranya dulu? Mesti hadir di hadapan Rasulullah. Maka sami'a maqalati bisa diterjemahkan hadir bersamaku, mendengarkan kata-kataku. Itu maknanya. Jika antum melakukan itu seperti yang antum lakukan malam ini, maka termasuk orang yang dapat cahaya itu. Nadhara artinya orang dapat cahaya kebahagiaan. Percaya atau tidak, rasa bahagia itu akan muncul di bawah ketika pulang nanti, insya Allah. Ini aja saya udah senang lihatnya ya. Udah kelihatan tuh nadrahnya, cahayanya. Fawa'aha, lalu dia mewa'a. Wa'a itu bisa diartikan menghafal, menghayati, mengamalkan. Nggak bisa ngafal, hayati. Nggak bisa menghayati, langsung aja diamalkan, sudah. Ternyata Imam Ibnu Salah mengatakan, dinukil dari ulama salafus saleh, ihfazu as-sunnah, hafalkanlah sunnah. Dengan cara apa? Bi an ta'malu biha, dengan cara kamu mengamalkannya. Jadi ini kabar gembira untuk kita yang hafalannya lemah karena makan micin ya. Gimana caranya? Dapat hadis langsung amalkan. Tanya dulu sama Ustaz. Sahih Bukhari nggak boleh langsung diamalkan. Yang bisa langsung diamalkan itu kayak kitab Riyadhus Shalihin, itu dari awal sampai akhir boleh diamalkan. Itu sudah barang jadi. Kalau Sahih Bukhari baru mentahan, ya. Lalu di ujung dikatakan faballaghaha kama sami'aha. Lalu dia mengajarkan seperti dia belajar. Maka mustahil orang jadi ulama pewarisnya kenabian kalau dia tidak belajar. Karena belajar itu hanya seperti dia mengajar, seperti dia belajar. Saya bisa ceramah sekarang karena saya melihat guru saya ceramah.
Saya bisa ngajar hadis karena saya teringat guru saya ngajar hadis. Nggak perlu ngafalin, ingat guru, ingat teksnya. Ingat guru, ingat langsung maknanya. Oh, ternyata itu yang terjadi pada Yusuf alaihissalam, Nabiullah. Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, tapi ternyata Allah kasih penglihatan batin. Falamma ra'a burhana rabbi, tatkala Nabi Yusuf melihat burhan rabbi, kebesaran-kebesaran bukti-bukti kehebatan Allah Ta'ala, apa yang dilihat? Qala Ibn Abbas mengatakan, ra'a abahu yadribuhu bil asa. Ibn Abbas, sahabat Nabi, menjelaskan Nabi Yusuf di Mesir melihat bapaknya yang lagi di Palestina mukul dia. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini yang disebut dengan mahabbatul murid ila syekh. Si murid cinta kepada guru. Ternyata inilah amalannya ulama-ulama ahli hadis. Imam Bukhari itu cukup ingat gurunya, maka dia langsung hafal itu hadis semua. Langsung dia ingat semua. Ternyata, kenapa Bapak Ibu Saudara ikhwan fillah, kita kalau belajar suatu pelajaran susah ingat karena kita benci sama gurunya. Bener gak? Saya dulu benci belajar bahasa Arab, ternyata sekarang kualat jadi ustaz. Kualatnya bener ya? Coba kualatnya antum begitu ya, jadi ustaz semua. Dulu belajar bahasa Arab tuh kayaknya tersiksa. Apalagi ada pelajaran namanya Al-Quran wal Hadis, itu isinya ngafal. Saya ngeliat gurunya udah kayak ngeliat monster sama zombie. Wah, zombie masuk lagi nih. Tapi ternyata Allah kasih jalan. Saya dikasih tahu orang, kamu ngaji di sono itu ada pengajian menerjemah Quran. Saya ikutin. Waktu masih kelas 2 SMP, ya, MTSN. Kita ikutin bener. Saya baru inget. Sekali guru itu menerjemah, saya langsung hafal. Wah, kayaknya Imam Bukhari begini nih. Cuma bedanya Imam Bukhari Al-Qur'annya sudah hafal sebelum 10 tahun. Kita udah lewat puluh tahun belum hafal Al-Qur'an, itu bedanya. Kok bisa? Ternyata kuncinya cinta kepada guru. Maka kalau mau nyekolahin anak, bawa anak ke tempat yang dia seneng. Insya Allah nanti pelajaran di situ dia seneng semua. Insya Allah. Kembali kepada imam-imam sunnah, imam-imam terdahulu, koleksi daftar nama guru-gurunya kemudian diabadikan dalam kitab namanya Al-Mu'jam. Muncullah Imam Tabarani. Imam siapa namanya? Tabarani. Dia tulis kitab Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam besar, Mu'jam pertengahan, Mu'jam yang saghir, yang kecil. Isinya riwayat hadis berdasarkan daftar nama guru-gurunya. Pernahkah kita melakukan seperti mereka? Dengar dari seorang ustaz, kita catat, Ustaz Fulan kata-katanya ini, Ustaz Fulan kata-katanya ini. Kita udah jarang melakukan. Ahli hadis dulu melakukan itu. Maka Bapak Saudara makan Allah, ketika ingin kembali ke kitab dan sunnah, maka maknanya kembali kepada ahli Al-Quran dan ahli sunnah, bukan ke buku. Al-Quran ini bisakah dibaca orang kafir? Bisa nggak? Bisa. Snook, ya, Snook yang orang orientalis Belanda ngerti Quran. Saya di Pascasarjana S3 Institut Ilmu Al-Quran mengajarkan orientalisme dalam ilmu Al-Quran. Dahsyat sekali. Ada seorang orientalis namanya Arthur Jeffrey. Siapa namanya? Arthur Jeffrey, orang Australia, tetangga kita. Bisa 19 bahasa. 19 bahasa itu dia gunakan untuk meneliti Al-Quran. Hasilnya apa? Dia kemudian punya kesimpulan, Al-Quran ini bukan dari Allah, tapi buatan Muhammad, yang Nabi Muhammad ambil dari sekian bahasa. Itu Arthur Jeffrey. Mereka serius, Pak. Itu sampai mati proyeknya cuma Quran. Tapi sampai mati satu huruf dari Quran pun dia tidak percaya itu dari Allah. Maka kembali ke Al-Quran belum tentu bikin orang dapat hidayah. Jika maknanya kembali ke Al-Quran, kembali ke buku.
Tapi kalau maksudnya kembali ke Al-Quran, kembali kepada ahli Al-Quran baru benar. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, al-ilmu antaqula haddatsana. Ilmu itu kamu mengatakan saya berguru ke si fulan, makna ayat itu begini, kata gurunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipertegas, dan kita sudah sering menyatakan ini dalam kajian-kajian hadis. Al-isnad minad din. Di pembukaan Sahih Muslim dikatakan bersanad, berguru bagian dari agama. Kawan saya salah faham, dikira bersanad itu saya nyebut ini hadis riwayat Bukhari nomor sekian. Itu bukan bersanad, itu namanya membaca buku. Baca buku. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu lihat aku. Nabi tidak pernah bilang salatlah kamu seperti tertulis di buku. Gak ada. Coba buka Sahih Bukhari, Kitabus Shalah dan Mawaqitus Shalah, kita pusing, Pak. Takbir caranya lebih dari 3 macam. Narok tangan macam-macam. Cara ruku juga ada sekian macam bacaan. Ternyata beragam-ragam. Maka yang faham hadis itu siapa? Ahli fikih. Nah, sekarang setelah kita obrak-abrik yang tadi, kita mulai pelan-pelan masuk. Jika ingin faham Al-Quran dari sisi hukum, wajib belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu melahirkan banyak mazhab. Maka bermazhab itu wajib, bukan bid'ah. Kenapa? Mazhab itu muncul di kalangan ulama salaf. Apa arti salaf? Ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nggak percaya? Kita buktikan. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Itu salaf bukan? Salaf ujungnya 300. Salaf bukan? Oke, salaf berarti ikut mazhab Hanafi, salaf nggak? Salaf. Yang ikut Imam Abu Hanifah sekarang di dunia itu kebanyakan orang India, Afghanistan, Uzbekistan, Turki. Itu banyak ikut Imam Abu Hanifah. Sebagian ada di Suriah, tapi tidak banyak. Terus imam kedua yang kita kenal siapa? Imam mazhab Maliki, Malik. Imam Malik bin Anas itu berguru kepada ratusan ulama di Madinah, baru jadi imam. Beliau sudah hafal Al-Quran, tetapi bukan kembali ke teks, tapi kembali kepada orang yang mengerti teks. Akhirnya Imam Malik menjadi imam mazhab. Tahun berapa beliau wafat? Tahun 179. Salaf nggak? Salaf. Imam Malik punya teman namanya Sufyan bin Uyainah, wafat tahun 198. Salaf nggak? Tapi antum kenal nggak mazhab Sufyan? Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar. Baru dengar malam ini. Tuh, baru dengar kan? Katanya udah kembali ke Quran dan Sunnah aja ya. Imam Sufyan pun nggak tahu. Imam Sufyan itulah yang ngasih contoh. Kalau baca istighfar, caranya astagfirullah. Dia nggak sebut al-azim, bukan berarti nggak boleh al-azim. Sama kawan kita dikatakan nggak boleh baca al-azim, cuma boleh baca astagfirullah. Saya gagal paham. Ya? Nggak baca hadis lengkap, padahal di hadis Tirmidzi disebutkan astaghfirullahalazim. Banyak lagi ya. Makan ada 3 baris. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu disebut sayyidul istighfar. Banyak sekali doa istighfar itu. Imam yang keempat, siapa namanya? Imam Syafi'i. Tahun berapa wafatnya? Nggak tahu kan? 200? 40 mah Imam Qutaibah. Nggak tahu kan Qutaibah? Imam Syafi'i wafat kebalikan 40, 04, 204. Salaf bukan? Maka orang ikut mazhab Syafi'i salaf bukan? Imam kita mazhabnya tadi apa tuh? Bukan yang setelah salam, dari Allahu Akbar sampai
Assalamualaikum, itu yang disebut mazhab. Kalau yang setelah salam itu urusan dia, ya, tergantung kebiasaannya. Jadi nggak ada urusan mazhab Syafi'i jahar zikir dengan jahar itu nggak ada urusan. Karena di luar sana mazhab Maliki juga jahar. Tapi Imam Malik mengatakan tidak boleh jahar-jahar zikir. Tuh, Maliki aja sama Malik udah beda. Ya. Mazhab yang kelima adalah Imam Ahmad bin Hanbal, disebut Imam Hanbali. Wafat tahun berapa? Tadi 40 tambah 1 berapa? Tuh gampang kan? 241. Ini murid dari Imam Syafi'i. Jadi imam ini saling berguru. Syafi'i berguru ke Malik. Imam-imam ini saling berguru, baru jadi imam besar. Baru ada kaedah, orang kalau sudah sampai level imam mujtahid, dia tidak boleh lagi ikut gurunya, dia harus menjadi guru. Maka dikatakan la yajuzu lil mujtahid ay yuqallida ahadan. Tidak boleh mujtahid ikut imam-imam lain, dia mesti berbuat sendiri, pakai dalil sendiri. Baru bener. Ini baru hijrah 3 bulan sudah berani bilang gak usah ikut ustad. Ngacak, ya. Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta umurnya baru berapa tahun? 10 tahun. Hafal Quran 7 tahun. Antum kulhu mulu dari dulu ya. Kalau kulhu kayaknya hafal terus deh. Kayaknya ngigaunya juga bisa kulhu. Imam Syafi'i itu hafal kitab Muwatta kayak hafal kulhu. Mau orang nanya apa aja bisa jawab. Ini beda kita. Saya walaupun dipanggil orang doktor, ustadz apa, kita setiap hari makin merasa kosong. Kenapa? Setiap kali baca ayat, loh kok ada makna baru lagi. Baca tafsir kok ketemu makna baru lagi. Padahal kita sudah baca itu. Beberapa waktu yang lalu saya ziarah ke Imam Bukhari, terus ke Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di situ kami membaca surah Yasin. Dari awal saya baca. Kenapa? Karena ada hadis yang menyuruh membaca surah Yasin. Kita baca. Mulai dari awal membaca sampai akhir, saya ketemu makna baru. Yang waktu di Indonesia kita baca nggak ketemu. Setiap ayat, setiap sampai akhir. Saya mikir gini, ya Allah, kalau begini aku pengen baca Yasin tiap hari. Tapi pas pulang ke Indonesia, kita baca lagi surah Yasin, kok maknanya nggak muncul seperti di sono. Ya? Itu baru datang ke kuburnya. Gimana kalau ngaji sama dia? Gimana kalau ngaji sama orangnya? Baru di kuburnya, Pak. Baru di kuburnya. Bayangkan. Ajib nggak tuh? Oh, ternyata ini yang Nabi katakan, zurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarahi kubur itu bisa mengingat kematian. Orang kalau ingat mati, makna Quran muncul semua. Tapi kalau maksa-maksa ingatnya ya nggak paham ya. Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, ikhwan akhwat fillah. Jadi imam mazhab itu imam salaf. Jadi kalau ikut salaf mesti bermazhab. Itulah satu-satunya jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka manhaj kami, manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Aswaja adalah wajib bermazhab. Sudah terang benderang? Belum? Sudah apa belum? Kalau enggak antum buat mazhab sendiri. Boleh, tapi tanggung jawab dunia akhirat. Man syadza syadza finnar, yang ganjil aneh masuk neraka, gitu kata Nabi. Maka orang-orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa ganjil itu ciri-ciri ahlun nar, ciri-ciri masuk neraka. Kita nggak mau ya, kita nggak mau. Nih contoh, Imam Abu Hanifah dipaksa jadi hakim, jadi mufti, nggak mau. Kenapa? Dia pengen cukup jualan dan cukup pamannya yang menjadi mufti, namanya Hamad bin Salamah, yang masih keluarganya. Tiba-tiba malam hari putrinya bertanya, wahai ayahanda, aku gusiku berdarah, apakah ini najis? Imam Abu Hanifah masih menganggap gurunya ada gak jauh dari rumahnya. Apa kata beliau? Sali ammak, tanyalah ke ommu, amimu, pamanmu,
Hammad bin Salamah, karena dialah mufti. Bayangin, Abu Hanifah nggak mau langsung jawab. Kalau kita kan ditodong untuk jawab mulu ya, tapi kalau datang kertas kan kita bisa baca mana yang kita nggak mau. Bapak serahkan Allah. Kadang-kadang ustadz itu gengsi mengaku tidak tahu, padahal ngaku tidak tahu itu sunnah. Nabi pernah nggak ditanya orang terus sudah wahyunya belum turun? Pernah nggak? Pernah. Dan Nabi bilang apa? Nggak tahu. Contohnya apa? Nabi ditanya mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Apakah tahun 1500? Kata orang kan begitu. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih alim daripada yang bertanya. Maka kajian-kajian yang menyebutkan umur umat 1500 tahun harus direvisi, harus diperbaiki. Kalian tanggung jawab udah bikin cowok-cowok galau ya, nggak mau nikah jadinya ya. Bener gak nih? Ikhwan-ikhwan ini pada bingung atau malah ngebut mau nikah duluan? Baik. Isya kita jam berapa? Oke, masih ada waktu ya. Baik. Jadi kalau ingin belajar hukum Islam mesti melewat fikih. Karena fikih itulah yang menghubungkan kita dengan Nabi. Disebut dalam bahasa hadis sanad. Nah, ini sanad Indonesia ada nggak? Ternyata ulama-ulama Indonesia itu berguru dan bersambung sanadnya ke imam-imam yang 5 tadi. Contohnya, pendiri Muhammadiyah siapa? Ahmad Dahlan. Pendiri NU? Saya nggak ada urusan sama NU garis bengkok atau lurus ya. Kita maksudnya imamnya NU siapa? Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang ada di Sumatera Barat siapa? Syekh Sulaiman Rasuli Abdul Wahid Salihi. Wasiliyah ada lagi, dayah-dayah di Aceh ada lagi, Al Khairat macam-macam. Semuanya ternyata ngaji di Mekah. Ngaji di Mekah ketemu dengan Syekh Ahmad Khatib Minang Kabawi, ketemu dengan Syekh Nawawi Bantani. Tapi enggak, udah jauh masanya ya. Ketemu dengan Syekh Mahfud Termasi, ketemu dengan masyayikh-masyayikh, dan mereka itu ngaji kepada Said Bakri Syata. Said Bakri Syata, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, berguru kepada Imam Ahmad Zain Dahlan, terus sampai nyambung kepada imam yang 4 tadi, imam yang 5 tadi, nyambung semua. Maka tinggal dicek kita ini sudah benar belum manhajnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, terakhir lucu ya, saya pulang ke Padang, ke Payakumbuh. Di bus ada di samping saya bilang, baru hijrah setahun lalu. Apa kata dia? Kitab kuning itu nggak bener, hadis banyak palsu. Loh, kita kaget. Saya tanya dia, kamu lihat kitab kuning di mana? Oh, di Tanah Abang. Dia tanya di Tanah Abang. Oke, di Tanah Abang kitab kuningnya apa? Saya nggak tahu. Yang penting kitab kuning hasil palsu. Yang penting kitab kuning isinya palsu. Akhirnya saya tanya, kamu sekarang ngaji sama siapa? Sama ustadz yang inisialnya inilah gitu ya. Saya nggak usah sebut, nanti antum cari lagi ya. Lalu saya tanya lagi, kamu pakai kitab apa? Pakai kitab Riyadus Shalihin. Allah dir Shalihin ya. Saya kasih tahu. Kamu tahu nggak? Di Jawa Timur, di Jombang, kemudian di Semarang, kitab Riyadhus Shalihin itu cetak warnanya kuning. Disebutlah kitab kuning. Nggak nyadar. Nyala-nyalahin saya lagi ya. Akhirnya kita buka jaket, dia baru tahu kalau saya pakai baju koko ya. Ini salahnya Ustadz kalau keluar nggak pakai kopiah ya. Ya Ustadz ya. Saya lama sama dia, kenalin, saya dosen hadis di Institut Ilmu Hadis Darus Sunnah. Kaget deh. Tapi kayaknya gengsi untuk menurunkan egonya. Masih aja mau hajar saya ya. Saya bilang, ya salam bang, kita ketemu di akhirat aja nanti ya. Udah capek ngomong sama dia. Ternyata ini yang disebut oleh Imam Syafi'i, kalau debat sama orang jahil pasti kamu kalah ya. Taib, sudah masuk? Baik, nanti mau disambung? Langsung tanya jawab.
Oke, kita lanjut nanti manhaj yang kedua dalam akidah dan yang ketiga dalam ilmu rohani. Insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. يقول ربنا تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu Saudara ikhwan fillah, para ikhwah ulama, alim ulama, para aktivis, semua orang-orang yang berjasa di masjid ini semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala. 15 menit insyaallah saya kasih penjelasan. Setelah itu tafadhal, kalau ada tanya jawab, jika sanggup saya jawab, jika tidak kita serahkan kepada yang lebih alim ya. Tadi kita berhenti pada jika ingin memahami Al-Quran dan Sunnah dari sisi hukumnya, kita belajar fiqih. Fiqih itu isinya hukum Islam, mesti belajar mazhab. Maka kita pilih salah satu mazhab. Di Indonesia dari dulu sudah dipilih mazhab Syafi'i. Boleh nggak mazhab lain? Boleh, cuma antum kerja baru, butuh kitab-kitab baru, butuh imam-imam baru, ustadz-ustadz baru. Makanya usaha untuk mengubah ini selalu gagal, selalu tidak berhasil. Sudah di mana-mana, sudah buat TV, buat radio, gagal lagi, bahkan buat sekolah-sekolah, dan itu rata-rata gagal. Cuma berhasil untuk kelompok-kelompok kecil. Namun hati-hati, ini jangan main-main. Kalau kita tidak menseriusi menanggapi hal ini, bisa jadi 5 tahun ke depan krisis mazhab. Kalau ada krisis mazhab, nanti semua orang bisa berkata sesuka dia. Baru hijrah 3 bulan sudah berani berfatwa ini bid'ah, ini sunnah. Ini akibatnya. Tadi Imam Abu Hanifah tidak berani berfatwa padahal beliau imam, memfatwai anaknya sendiri. Ini orang baru kemarin sore sudah berani nantang imam masjid, nantang ustaz, cuma karena beda faham. Itu sebab apa? Sebab karena tidak bermazhab. Orang tidak bermazhab bisa diartikan tidak berguru. Orang tidak berguru tidak akan pernah menghargai kinerja dan susahnya orang menjadi guru. Kalaupun dia merasa alim, itu dia takjub ke dirinya. Ini akibat orang berjalan otodidak. Maka Bapak salmakan Allah, ada yang kedua. Yang kedua, sesuai dengan hadis tentang al-iman, bagaimana cara memahami akidah. Tadi disebutkan ada berapa golongan? 73. Semuanya finnar kecuali al-jamaah. Al-jamaah itu sudah dijelaskan dalam hadis Imam Tirmizi, man ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sunnah-sunnah sahabatku. Dalam akidah, kenapa kawan kita bertanya, kok gak ikut akidah Imam Syafi'i aja? Ini karena bolak-balik cara berpikirnya. Giliran kita ajak ikut mazhab Syafi'i, dia bilang ikut Imam Bukhari aja. Giliran kita ajak ikut akidah Ahlus Sunnah yang bermanhaj yang Ahlus Sunnah Asy'ariyah, dijawabnya apa? Ikut aja Imam Syafi'i. Tuh, itu sama namanya kita mau datang berobat penyakit jantung, datangnya ke dokter paru-paru. Berobat paru-paru datangnya ke dokter kulit. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jika dalam Al-Quran sunnah, ya, dalam sunnah kita sudah dengar Bukhari Muslim, dalam mazhab tadi imam-imam yang tadi
lalu ada dalam akidah. Siapa yang dikenal imam dalam akidah? Siapa? Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Muzani dan Ahmad. Imam Muzani dan Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji punya murid namanya Abul Hasan Al-Ash'ari. Maka disebutlah bermanhaj Ash'ariyah. Dulu waktu kecil semuanya belajar sifat 20 nggak? Allah wujud, qidam, baqa, gitu ya. Bisa terusin nggak? Mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu. Tuh udah, nah apalin udah rusak dah akidahnya ya. Akibat ngajinya ke TV dan YouTube itu. Dulu pernah belajar itu nggak? Dinyanyiin nggak? Dilakukan? Siapa yang pertama memerintahkan agar sifat 20 ini dilakukan? Itu seorang raja yang agung, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi yang mampu mengalahkan perang salib itu akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah. Maka kalau ingin mengalahkan musuh hari ini, mengalahkan Yahudi hari ini, mengalahkan musuh-musuh Allah hari ini, kembali ke akidahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini malah berani mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Makanya kalah terus kalau perang. Baru demo aja mundur. Mundurnya gak tanggung-tanggung, mengharamkan demo. Itu mundurnya berapa kali tuh? Kita emang tidak sepakat demo anarkis. Tapi kalau demo membangun kebaikan, kritik, nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa. Namun dia mengharamkan demo. Itu kan impor fatwa dari Saudi. Di Saudi kan nggak boleh demo, Pak. Karena ada trauma. Di Saudi itu dulu ada tim Hizbah. Beda loh sama Hizbah FPI ya. Hizbah itu namanya Juhaiman. Bawa senjata ke Masjidil Haram, tembakin orang lagi haji tahun 79. Mungkin di antara bapak-bapak ini ada dulu yang haji di zaman itu, atau dapat cerita dari orang yang haji di zaman itu. Guru saya Syekh Ahmad Marwazi menyaksikan sendiri orang ditembak-tembakin karena beliau lagi di sana waktu masih remaja tahun 79. Beliau ke sana tahun 76. Masih ketemu ya? Bapak saudara makan Allah. Ketika orang menyesatkan akidah Ahlus Sunnah dan dia mengatakan Ahlus Sunnah itu cukup kembali ke Bukhari, ke Asy'ari, ke Bukhari, ke Syafi'i, kan begitu. Sampai ada muncul buku Akidah Imam yang 4. Itu bukan berarti harus mengganti akidah Asy'ariyah. Justru akidah Ahlussunnah Asy'ariyah itulah yang dianut oleh imam 4 mazhab itu. Maksudnya gimana? Imam Asy'ari menyarikan, disarikan akidah Imam Syafi'i, disimpulkan akidah Imam Hanifah, disimpulkan akidah Imam Malik, disimpulkan Ahmad bin Hanbal, disimpulkan. Jadilah itu akidah Asy'ari. Siapa gurunya Imam Asy'ari tadi? Imam Zakaria As-Saji. Ini kita ulang-ulang di mana? Biar hafal. Imam Asy'ari berguru ke Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji berguru kepada beberapa murid Imam Syafi'i bernama Imam Muzani dan Imam Ahmad bin Hanbali. Mereka ngambil dari Syafi'i, Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Bisa juga lewat Imam Sufyan ya. Imam Syafi'i dari Sufyan, Sufyan dari Yahya, Yahya dari Muhammad Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Alqamah dari Umar, dan Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Ini yang disebut bermanhaj bersanad. Bermanhaj bersanad, bukan ngaku-ngaku. Jadi jika ada orang hari ini ngaku sebagai habaib, apa ya istilah habaib, keturunan Rasulullah, cuma dengan modal hidung mancung, antum percaya nggak? Percaya nggak? Maka yang hidung mancung di sini siapa nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, tuh ada tuh bapak satu ya. Ada yang mancung ke belakang juga banyak.
Apakah dengan penampilan fisik orang bisa mengaku keturunan Nabi? Gak bisa. Dengan celana jingkrang, pakai pakaian-pakaian tertentu, terus ngaku inilah warisan Nabi, itu gak bisa, gak ada jaminannya. Karena saya udah ketemu banyak orang jingkrang, di Korea juga banyak. Bener gak? Celana apa namanya? Celana pensil. Kita sudah cek bolak-balik Nabi pakai celana nggak sih? Nggak ada hadisnya. Kecuali Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan Nabi pernah pakai celana, tapi ternyata hadisnya nggak pas. Imam Qadhi Iyad, Imam Yusuf An-Nabahani, imam-imam yang menulis tentang sejarah kenabian, semuanya menulis Nabi itu salah satu namanya sahibul izar. Nabi itu kemana-mana pakai sarung. Jadi kalau mau jingkrang sarung, kalau mau penampilan fisik kita bolehin kok pakai jingkrangnya, nggak apa-apa. Cuma jangan bilang jingkrang ini dari Nabi, no, ya, nggak ada kaitan. Antum tahu nggak LDII? LDII itu jingkrang loh, tapi jenggotnya nggak ada. Tahu LDII? Tahu ya? Mereka ngaku inilah yang mankul dari Rasulullah. Yang lain-lain gak mankul, dia doang. Sebanyak itu umat Islam di dunia, dia doang yang mankul. Wah, nanti surganya dia doang, kesepian nanti ya. Gak ada yang belanja nanti di surga. Bapak Ibu saudara makan Allah, maka pewaris akidah Nabi disimbolkan namanya oleh Imam Asy'ari, karena beliau juga keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Di wilayah Khurasan dan wilayah Mawara'an Nahar yang sekarang kita sebut Uzbekistan, ya, kita sebut Afghanistan, sebut dulu Iran yang lama, Persia, itu mereka berakidah Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi wafat 333, Imam Asy'ari wafat 324. Tapi hidup mereka separuh lebih di zaman salaf. Mereka tidak pernah ketemu, tapi akidahnya kok sama. Sama-sama kalau kita sebut hari ini sifat 20. Di Mesir ada Imam Tahawi, akidahnya juga sama. Oleh karena itu, yang dulu pernah ngaji sifat 20 Allah wujud qidam baqa, hidupkan kembali kajian itu. Karena Salahuddin Al-Ayyubi bisa hilang rasa takutnya kepada musuh karena belajar itu. Nggak takut lagi sama musuh. Dengan cara apa? Belajar makna wujud, belajar makna qidam baqa. Yang baqa cuma Allah, kita tidak baqa. Itu ada tulisannya itu ya. Ish kariman umut syahidan. Itu benar itu dan itu Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam bab yang ketiga, bab rohani, bab kerohanian, bab ilmu qalbu. Sebagian orang menyebut tazkiyatun nufus, sebagian ulama besar menyebutnya tasawuf. Menyebutnya apa? Tasawuf. Oh, ustaz, tasawuf itu kan zindik. Wah, ini siapa lagi ustaznya nih? Mana ada tasawuf zindik? Kalau tasawuf zindik, Imam Bukhari zindik karena berguru kepada sufi. Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabiyah zindik. Kenapa? Karena berguru ke Muhammad Hayat As-Sindi sufi. Kita bahas ini di beberapa tempat, orang nggak percaya. Masa Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabiyah berguru ke sufi? Ente Dajjal Ar-Razi. Saya bilang yang Dajjal aneh pak ente. Ya. Hatta Syekh bin Bas Imam Wahabiyah dan Ibnu Utsaimin mufti Wahabiyah itu nulis biografi Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi, ngaji kepada Imam Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi. Tarekat dia apa? Naqsyabandi. Makanya ketika diisukan Wahabi itu mengkafirkan sufi, tarekat, dan orang yang tawasulan, orang yang suka ziarah kubur, baca kitab-kitab salawat. Imam Wahabi ini kemudian ngadu kepada pendiri Wahabi ini. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ditulislah risalah dalam Majmu' Rasail Ibn Abdul Wahab. Sudah dicetak, sudah ada online-nya, sudah ada aplikasinya, bisa dicek sendiri. Beliau mengatakan,
In hadza illa buhtanun azim. Jika ada yang mengabarkan bahwa aku mengkafirkan Sufi Ibnu Arabi, Sufi tarekat, mengkafirkan orang tawasul, itu adalah buhtanun azim, kebohongan yang nyata. Tapi kenapa hari ini kawan kita tawasul, kawan kita pergi ziarah kubur disebut kuburiyun, penyembah kubur, dituduh begitu? Karena nggak belajar akidah dengan benar dan tidak belajar tasawuf dari sumbernya. Ada seorang ustadz ditanya, "Ustadz, apa itu tasawuf?" Dia jawablah, "Tasawuf itu zindik. Tasawuf itu kalau sudah sampai di makom yang tinggi tidak perlu lagi sholat, maka tasawuf zindik." Yang pernah belajar tasawuf begitu nggak, Pak? Enggak. Tuh yang bilang enggak itu udah baca, itu udah pernah amalkan tuh ya. Jangan-jangan udah suluk gitu ya. Ada tempat suluk nggak di Parawang? Ada ya. Tanya ke Syekh Mursyid Tarekat, kalau sudah nyampe rasa bertuhannya, apakah kita nggak wajib sholat lagi, Tuan Guru? Tanya sama beliau. Kalau beliau bilang iya, zindik bener deh itu ya. Tapi saya sudah ketemu ratusan mursyid, nggak ada satupun yang ngomong gitu, nggak ada satupun, nggak ada satupun, Pak. Syarqan wa gharban, timur barat, kita udah tanya nggak ada. Ketika Nabi ngomong tadi kepotong tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu pandang aku salat. Pernah ngeliat Nabi salat nggak? Nggak pernah. Serius. Tapi ngeliat Muhammad sering sholat kan? Temennya soalnya. Tapi Nabi Muhammad antum nggak lihat. Gimana buktinya bahwa sholat kita itu sama dengan sholat Nabi? Ngelihat di buku atau ngelihat ke guru? Wah, udah sukses sudah malam ini. Sudah ngerti sudah ngaji malam ini. Kita udah bisa selesai nih. Jadi kita mesti melihat guru. Kenapa? Buku Sahih Bukhari itu nggak ada ceritanya dimulai dari takbir diakhiri salam, nggak ada. Di hadis A dimulai apa, hadis kedua, orang kalau baca Sahih Bukhari sholatnya jadi berantakan. Tapi kalau baca Sahih Bukhari pakai fikih jadi mantap. Baca Sahih Bukhari, baca fikih, lalu belajar tasawuf, sholatnya bergetar. Sholatnya terasa nikmat. Saya mau tanya nih, sholat antum tadi nikmat nggak? Nikmat atau kayaknya berat sekali nih ya? Nikmat. Bedakan nikmat dengan asyik mendengarkan merdunya imam, itu beda. Nikmat itu mau sholat imamnya cempreng atau cempreng nggak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kalbunya sudah connect kepada Allah, ayat-ayat yang suci itu meskipun dibaca oleh suaranya yang biasa terasa luar biasa. Saya tanya ke teman saya yang baru jatuh cinta sama seorang akhwat ya, lalu dia khitbah, dengerin suara akhwat itu, saya tahu akhwat itu suaranya cempreng, nggak ada Bang, nggak ada. Tapi waktu dia khitbah, dia jatuh cinta. Semua suara perempuan yang terindah itu adalah suara yang cempreng itu. Kenapa? Udah jatuh cinta. Maka tasawuf itu belajar cinta. Orang cinta itu ciri-cirinya sering ingat. Makanya Allah katakan belajar cintalah kamu, diterjemahkan dalam bahasa Arabnya, ya allazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, belajar cintalah kamu dengan apa? Sebut nama kekasihmu sebanyak-banyak mungkin. Karena metodenya banyak. Ketika Ibnu Umar lihat, muncul sebuah metode. Ketika Abu Hurairah lihat, muncul sebuah metode. Abu Bakar melihat, ternyata lebih dahsyat metodenya. Abu Bakar itu ketika memimpin sholat, yang kedengaran cuma Allahu Akbar sama Assalamualaikum. Selebihnya cuma terdengar nangis gitu. Mau bismillah getar, mau bismillah getar, mau amin gak kuat. Beda sama Umar. Kalau Umar kebaikannya, imam kita Imam Umar ya, nggak kuat Abu Bakar itu. Maka anaknya beliau, istrinya Nabi itu Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, jangan ayahku yang disuruh jadi imam, yang suruh jadi imam Umar aja, suaranya jelas. Nabi nggak mau. Nabi suruh siapa?
Abu Bakar, karena Abu Bakar kalbunya betul-betul dipenuhi cinta tak bersyarat kepada Allah. Akhirnya dia baru takbir disebut nama sang kekasih, bergetar badannya. Tapi apakah Abu Bakar kehilangan kesadaran? Enggak, karena kekuatan rohaninya kuat. Beda dengan sahabat yang lain, dapat satu ayat pingsan, Abu Bakar enggak. Jadi ada sahabat pingsan dengar ayat. Ketika turun surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu beberapa sahabat pingsan. Hasan Al-Basri beberapa hari pingsan. Silakan dicari itu tafsirnya apa. Surah Al-Hadid ayat 16. Kok kita baca dari kemarin gak pingsan-pingsan, gak ada getar-getar sama sekali? Ini masalahnya apa? Karena baca Qur'annya belum pakai cinta, masih pahala. Aku baca ini nanti aku dikasih apa? Itu kayak siapa? Kayak karyawan sama bos. Allah itu bos atau kekasih? Allah itu bos atau kekasih, Pak? Allah menyebut dirinya innallaha yuhibbul muhsinin, yuhibbul apalagi mutatahhirin, yuhibbut tawabin. Allah, aku jatuh cinta kepada orang taubat, jatuh cinta ke orang yang muhsin, jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta. Maka Allah membahasakan dirinya dengan bahasa sumber cinta. Makanya kalau ingin menikmati Al-Quran, iktikadkan dulu, saya ingin membaca surat cinta dari Allah. Kalau sudah terasa itu baru mulai bismillah, baru terasa, Pak. Namun karena kolbunya sudah bertahun-tahun tergadai oleh dunia, pekerjaan dan gaji dan pahala, jadi kalau baca ingatnya, kalau wudhu sholat dapat 50, kalau wudhu nggak sholat dapat 25. Nah, ngitungnya tuh kayak orang Cina ngitung duit ya. Memang kelebihan mereka ngitung ya. Kayaknya antum Fatihahnya udah ngitung berapa kali ya. Hasilnya kita ngitung-ngitung sama Allah. Ketika sedekah beberapa kali ngitung. Kata Ustadz Yusuf Mansur, sedekah sekian kali dapat pahala sekian kali. Wah, dicoba-coba sebulan gak datang-datang. Kok nggak ada juga kali lipat 10 kali lipat 70 itu nggak ada. Akhirnya mulai ragu. Nah, inilah nestapanya orang yang beribadah kepada Allah seperti karyawan kepada bos, kecewa. Maka beribadahlah dengan rasa cinta. Saya mau nanya nih, suami istri ini kebanyakan udah punya istri, punya suami kan? Ya, ibu-ibu udah punya suami kebanyakan. Mas-mas ini, abang-abang ini udah punya istri. Kalau udah jatuh cinta sama istri, bau mulutnya jadi harum nggak? Kalau awal-awal dulu nikah, bau keteknya harum semua. Serius. Bekas tangannya itu, aduh, kayak bersih semua. Tapi kalau udah lewat setahun, oh dia sendawa aja loh, gak sopan. Mulai ya, yang ketawa pengalaman. Kenapa terjadi begitu? Karena mungkin cintanya sudah berkurang, atau cintanya kemudian berubah bentuk. Bapak Ibu sudah makan Allah, ini bedanya kalau sudah cinta. Maka orang sudah cinta kepada pasangannya, hidup senang, susah dia bertahan. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka nikmat gak nikmat tetap sholat, nikmat gak nikmat tetap baca Quran. Jadi sholat itu bukan cari khusyuk, sholat itu cuma cari ridha Allah. Kalau sudah cari ridha Allah, nikmat gak nikmat tetap sholat. Pengajian, ustadznya nggak cocok sama kita, nggak ngaji, wah, itu berarti belum cinta mengaji. Nah, dalam hal ini muncullah, jika dalam fikih muncul mazhab, maka dalam ilmu qalbu muncul yang namanya tariqah. Tariqah di Indonesia dijaga benar, disebut tariqah mu'tabarah. Mu'tabarah itu sama dengan hadis sahih. Maka ada tarekat yang tidak sahih, disebut tarekat ghairu mu'tabarah, tarekat tidak mu'tabarah. Jadi kalau mau cek tarekat sekitar kita, lihat daftar nama tarekatnya, adakah dalam daftar tarekat mu'tabarah dalam rumusan yang ada dalam jam'iyah tarekat mu'tabarah. Nanti kita sudah aman ya.
Berdasarkan ini Bapak Saudara Allah, jika ingin belajar hukum maka belajarlah lewat mazhab fikih. Jadi di masjid ini mulai kurikulumnya itu harus begitu, fikihnya jelas, fikih apa mazhabnya, jangan fikih-fikih gak jelas itu. Belajar akidah jelas, akidah apa, ahlu sunnah siapa, ahlu sunnah yang mana, karena banyak hari ini yang ngaku ahlu sunnah bodong-bodong banyak hari ini. Terus ngaku ilmu kolbu, tazkiyatun nufus, tasawuf. Kita tanya, ini mu'tabarah atau tidak? Kalau enggak usah ngaji. Cari guru lain yang mu'tabarah. Berdasarkan ini, mari pahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhajnya, yaitu 3 tadi ya. Fikih dengan mazhab, akidah dengan manhaj, dan tasawuf dengan tariqat mu'tabarah. Kira-kira gitu Pak. Silakan 20 menit. Kami jauh mau balik lagi ke Pekanbaru soalnya. Nggak jauh kok Pak ya. Ustaz ya. Ustaznya di Minas. Ada pertanyaan?